Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Dahulu bulan Sya'ban ini merupakan momentum di mana para sahabat berlatih. Berlatih untuk mempersiapkan dirinya agar memiliki amalan yang sempurna, amalan yang optimal saat kelak berjumpa dengan bulan Ramadan. Kita ketahui bersama hadirin bahwa ibadah di bulan Ramadan itu merupakan ibadah yang teramat mulia. Dan kesempatan beribadah di bulan Ramadan itu merupakan kesempatan yang sangat mulia. Mengapa demikian? Karena pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala futihat abwabuhal jannah. Allah membukakan pintu-pintu surga dalam sebuah hadis. Untuk dihiasi oleh amalan ibadah yang mulia juga. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada bulan Ramadan kelak seluruh doa-doa merupakan doa-doa yang disampaikan pada waktu yang mustajab sebab datangnya bulan Ramadan. Dan untuk bisa memiliki kemampuan yang istiqomah di bulan Ramadan, maka perlu latihan. Nah, maka pada bulan Rajab dan Sya'ban, Nabi Muhammad SAW mengajarkan sebuah doa agar kita selain melakukan pelatihan-pelatihan tersendiri, terjadwal, terstruktur untuk menyambut bulan Ramadan, juga dibarengi dengan ikhtiar tawakal kepada Allah dengan berdoa Allahumma balighna fi Ramadan wa barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ini merupakan doa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk membangkitkan semangat kaum muslimin dalam menyambut bulan Ramadan agar kelak pada bulan Ramadan kita mampu membaca Al-Quran 1 juz 1 hari minimal. Memiliki zikir-zikir khusus di bulan Ramadan. Memiliki target-target ibadah tertentu di bulan Ramadan. Dan yang tidak kalah penting adalah mendapatkan gelar takwa kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ada 5 hadiah untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW bagi yang mempersiapkan Ramadannya dengan sungguh-sungguh. Dalam sebuah hadis, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "U'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan. Lam tu'tahunna ummatun qablahum khulufu famis shaimi atayyibu indallah min rihil misk. Wa tastaghfiru lahumul hitan hatta yuftiru wa yuzayyinu Allahu azza wa jalla kulla yawmin jannatah. Thumma yaqulu yushiku ibadis salihun ayyalqu anhumul mu'nah wa yasiru ilaika wa tusaffadu fihi maradatus syayatin fala yakhlasu fihi ila makanu yakhlasuna ilaih fi ghairi wa yughfaru lahum fi akhir laylih qila ya Rasulullah ahya lailatul qadar qala la walakinnal amila innama yuwaffa ajruhu idza qada amalu." Artinya hadirin, bahwa Rasulullah SAW bersabda, umatku dikaruniai 5 keistimewaan pada bulan Ramadan yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelum mereka. Yang pertama adalah bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih disukai Allah daripada wangi minyak kasturi. Yang kedua, ikan-ikan akan memohonkan ampunan untuk mereka-mereka yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai mereka berbuka. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menghiasi surganya setiap hari dan berfirman kepada surganya, saatnya hampir tiba bagi hamba-hambaku yang solih, yang mereka akan melepaskan diri dari segala kesulitan dunia dan mereka akan datang kepadaku. Dan yang keempat, setan-setan yang sangat jahat akan dibelenggu sehingga tidak dapat menggoda umatku sebagaimana mereka bisa menggoda umat-umat sebelumnya saat bulan-bulan puasa.
Dan yang kelima, pada malam terakhir di bulan tersebut, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Kemudian salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah malam pengampunan itu adalah pada malam Lailatul Qadar?" Faqala la, kata Nabi, bukan malam Lailatul Qadar. Akan tetapi itu diberikan sebagai upah dari Allah Subhanahu wa taala jika telah selesai melakukan pekerjaannya. Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah sebuah hadis yang menunjukkan kepada kita bahwa betapa mulia jika kita termasuk orang-orang yang mempersiapkan diri kita untuk menjumpai bulan Ramadan. Dalam hadis dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan bau mulut, orang-orang yang berpuasa lebih aku sukai daripada bau misk, daripada wangi misk. Paling tidak hadirin yang mulia, para ulama mengumpulkan ada 6 pendapat. Namun pada kesempatan yang baik ini, setidaknya kita memiliki 3 pandangan terhadapnya. Yang ini mudah-mudahan mengunggah hati kita, mengunggah keimanan kita untuk bisa mempersiapkan sebaik-baik Ramadan. Yang pertama hadirin, menurut para ulama, di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan mengganti bau mulut orang yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan harum kasturi. Yang harum kasturi tersebut lebih segar daripada wangi kasturi yang ada di dunia. Kemudian yang kedua, maksud daripada bau mulut adalah saat dibangkitkan Allah kelak akan semerbak wangi kasturi. Dan semerbak wangi kasturi tersebut itu keluar dari mulut orang-orang yang berpuasa ikhlas karena Allah. Kemudian penafsiran yang ketiga adalah hadirin, ketika di dunia bau mulut orang yang berpuasa lebih Allah sukai daripada harum minyak wangi kasturi, untuk menunjukkan hubungan yang intim antara Allah dengan hambanya. Dan ini merupakan sebuah bentuk di mana Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya karena bau mulutnya yang ia lakukan dengan penuh iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian hadirin dimuliakan oleh Allah, para imam mazhab, salah satunya adalah mazhab Hanafi, memperbolehkan kepada kita untuk membiasakan diri dengan bersiwak atau bersikat gigi pada saat bulan Ramadan. Hal ini adalah untuk menghilangkan bau pada gigi, bukan bau pada mulut. Untuk menghilangkan kotoran pada gigi, bukan kotoran pada mulut. Sebab bau yang tertera pada gigi bukan bau yang tertera pada mulut. Karena bau yang tertera pada mulut berasal dari perut yang kosong. Maka mazhab Abu Hanifah mengatakan bahwa menyunnahkan kita untuk mensikat gigi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah perkara tentang bau mulut. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan di dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Quran surat Maryam ayat 96, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal solih, niscaya Allah yang Maha Rahman akan menjadikannya orang-orang yang dicintai di dunia. Hadirin, yang dimaksud dengan ikan-ikan yang beristighfar adalah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba. Dan jika Allah mencintai seorang hamba, maka ia perintahkan malaikat Jibril untuk mencintainya. Yang dengan itu secara otomatis seluruh makhluk yang berada di langit mencintai hamba tersebut. Dan saat seluruh makhluk yang ada di langit sudah mencintai seorang hamba yang berpuasa ikhlas karena Allah, itu kemudian sampai dengan ke penjuru daratan. Dan bukan hanya sampai ke penjuru daratan, bahkan sampai ke dalaman lautan sekalipun, para ikan-ikan itu beristighfar kepada orang-orang yang senantiasa melaksanakan amalan ibadah puasa tersebut sampai dengan mereka berbuka. Allahu Akbar. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada bulan Sya'ban yang mulia ini, mari kita memperbanyak ibadah saum sunnah.
Yang mungkin kalau kita selama bulan-bulan kemarin melewatkan puasa Senin Kamis atau puasa-puasa sunnah lainnya, yuk di bulan Sya'ban ini mari kita tingkatkan amalan ibadah kita, amalan ibadah saum sunnah kita wabil khusus untuk membiasakan diri kita dalam menyambut bulan Ramadan kelak agar terbiasa fisik kita, agar terbiasa mata kita, agar terbiasa telinga kita, agar terbiasa bibir kita untuk senantiasa zikrullah kepada Allah melalui pelatihan-pelatihan yang sudah kita siapkan jauh-jauh hari sebelum datang bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, baru dua saja hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini sudah menjadi sebuah penyemangat untuk diri kita. Betapa mulianya bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.